Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Darmansyah, tentunya di channel saya Darmansyah Darman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian pajaknya pun jelas ya semua. Nah, ini makanya perlu saya sampaikan, untuk e-katalog ini agak sulit kecuali kita bisa memprospek para pejabat perkebunan besar negara ini tapi jalur pribadi ya, bukan secara fungsional yang menggunakan kelembagaan. Ya, jadi intinya poin 1 ya, poin 1. Saya lagi Ya, mohon itu mic-nya dimatikan semua dulu ya, supaya konsen ini ya. Nah, poin 1 ini pangsa pasar laksana air mengalir saja dulu. Ya. Sambil kita pun mempersiapkan data-data dan lain-lain dari produsen. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan untuk perkebunan besar swasta ini, mereka itu punya anggaran ini rata-rata di 5 tahunan. Jadi pembelian pupuk dan lain-lain ya, kemudian uji dan lain-lain. Nah, disitulah yang menyebabkan jika kita mempromosikan produk PSR ini ke perusahaan besar, itu tadi banyak apa yang diinginkan oleh mereka. Padahal tagline kita biarkan tanaman bicara, hanya tanaman saja yang bisa menikmati. Ya, makanya lebih baik diarahkan daripada yang macam-macam terjadi perdebatan. Silakan kalau mau uji coba, kalaupun tidak apa-apa. Itu yang disampaikan oleh Paraden ketika ada yang mengajak perdebatan mengenai produk PSR ini. Ya, itu yang pertama, yang poin 1. Yang kemudian poin 2, ini pun masih luas, perkebunan rakyat yang memang betul-betul sangat luas ya, dan rakyat itu sebagian besar itu lebih mengarah kepada hasil dibanding data. Ya. Nah, ini meskipun betul dua-duanya penting ya, antara data dan hasil itu penting ya, apalagi di perkebunan besar swasta ya. Cuman tadi saya sampaikan kita pun belum bisa menyediakan berupa proposal berupa data tadi ya. Nah, makanya pangsa pasar utamanya kita arahkan ke perkebunan rakyat saja dulu. Nah, perkebunan rakyat pun tidak kalah luas ya, dan itu pun belum nyampe 1%-nya juga ya. Nah, makanya di sini perkebunan rakyat ya, itu kita arahkan, yang kita prioritaskan ya, di tengah sulitnya pengadaan pupuk kimia sintetis dan harganya semakin meroket, maka inilah yang kita utamakan. Ya, kemudian dari perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, ya. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi pemetaan ini wajib tahu. Jadi tidak ada lagi nanti yang bertanya, Pak, ini saya butuh proposal Pak untuk perkebunan besar swasta gini-gini. Itu percuma ya. Percumanya apa? Karena datanya di kita. Memang dari awal dari timnya Paraden ya, sebagai promotor dan produsen, kita belum mengarah ke sana ya. Karena apa? Tadi tagline biarkan tanaman bicara ini perlu saya sampaikan dulu ya. Ciri produk yang memang betul-betul bagus dan diminati oleh para pekebun sawit itu dilihat dari repeat order. Mustahil orang atau pekebun pemilik perkebunan itu demplot di 5 saset, di 20 saset, 20 pohon. Nah, kemudian setelah 100 hari ada yang namanya repeat order, yang ada yang 1 truk ya. Ada yang 1 kontainer untuk di suatu daerah. Nah, itu ciri produk bagus. Itu yang harus menguatkan kita dulu ya. Nah, makanya di sini muncullah berbagai macam polemik ya di tingkat masyarakat, di tingkat para para tadi ya, para calon mitra, para pemilik perkebunan sawit ya. Karena mereka lebih mengarah ke buy data, sedangkan perkebunan rakyat lebih mengarah kepada yang penting hasilnya betul-betul meningkat dan di situ ada efisiensi biaya. Nah, maka di sini saya jelaskan lagi, pangsa pasar untuk sekarang sementara ini adalah yang nomor 2 perkebunan rakyat ya, perkebunan rakyat yang seluas 6,08. Sekarang udah tinggi ya, di 40,34%. Ini yang cukup tinggi juga. Nah, maka di sini
perlu saya sampaikan. Jadi latar belakang plotting ini supaya kita tahu nih pangsa pasar PSR itu kemana dulu ya. Itu kunci utamanya. Kemudian permasalahan. Nah ini permasalahan penyebab ini ya sebelum itu. Nah ini tunggu bentar. Ini terkadang suka loncat ini. Nah ini penyebab menurunnya produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Nah, ini penyebab menurunnya produktivitas, berarti berhubungan dengan hasil ya sawit di Indonesia. Pertama, benih dan bibit tidak bersertifikat. Itu sudah kita pahami semua. Munculnya bunga jantan antara sek rasionya harus 4:1. Nah, ini ternyata bunga jantan semua. Nah, itu biasanya berhubungan dengan benih dan bibit. Maka di sini benih dan bibit sangat menentukan, terutama harus yang bersertifikat. Jadi tidak bisa kita mengutin brondol, kemudian ditanam di semai selama 4 tahun, harapannya seperti indukannya belum tentu bisa ya. Karena ini harus memang dikelola oleh orang-orang yang profesional, terutama di perusahaan benih ya, benih dan bibit. Kemudian penanaman dengan jarak tanam yang salah, terlalu dekat itu pun tidak akan meningkatkan produktivitas hasil ya. Nah, itu sudah terbukti bahwa jarak tanam itu sangat menentukan. Ya, kemudian aplikasi pemupukan kimia sintetis tanpa aturan. Nah, inilah kekuatan kita di dalam mengedukasi para pekebun sawit yang memang sekarang sedang mencari-cari pupuk kimia sintetis. Berapapun harganya pasti akan dibeli ya, karena memang tanaman itu membutuhkan pupuk kimia sintetis tersebut. Ya. Kemudian dari aplikasi pemupukan ini, ya, ini banyak sekali mudorotnya dibanding manfaatnya. Maka di sini perlu saya sampaikan, aplikasi gambar yang paling atas sebelah kanan, itulah salah satu penyebab di mana tanaman sawit itu ya munculnya ngetrek, kemudian diaplikasikan pemupukan, tapi tanaman tidak bisa merespon pemupukan tersebut. Karena apa? Karena sudah terjadi apa yang namanya proses pengikatan ya beberapa unsur yang ada di dalam tanah tadi ketika ditebar tadi. Salah satunya adalah jika di daerah tersebut mengandung unsur logam berupa aluminium dan Fe, maka itu akan diikat sehingga unsur fosfor ya dari unsur senyawa P2O5 itu tidak bisa lagi diserap. Karena apa? Karena tadi sudah diikat oleh beberapa logam tertentu dan akhirnya disitulah yang menjadikan residu ya sisa-sisa yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman kelapa sawit tersebut. Nah, maka di sini kita ini punya kunci ya. Kuncinya apa? Ketika produk PSR ini katakanlah cuma 1 ons, bagaimana bisa mengcover kebutuhan nutrisi selama 3 bulan ke depan ya? Nah, itu bagaimana kinerjanya? Nah, itu kita harus tahu. Nah, sedangkan mereka itu mindsetnya sampai sekarang untuk mendapatkan tandan buah segar yang besar, biasanya kata di atas 17 kiloan atau di atas 20 kiloan. Nah, itu membutuhkan pupuk kimia sintetis yang tidak sedikit. Nah, makanya saya survei juga ada yang sampai 8 sampai 12 kilo penggunaan pupuk kimia sintetis ya selama 1 tahun per pohon per tahun. Nah, maka di sini perlu saya pastikan dulu aplikasi pemupukan kimia sintetis yang diaplikasikan ini kan seperti gambar yang sebelah kanan itu menebar urea. Ini sudah dipastikan. Berapa yang bisa diserap, berapa yang bisa yang menjadi residu kimia sintetis yang ada di sekitar piringan pohon dan berapa yang menguap. Nah, ini ternyata cara seperti ini di negara-negara yang maju sudah tidak dipakai. Karena apa? Karena inilah mindset yang dibangun oleh produsen kimia sintetis sehingga sawit itu ya sehingga para pekebun sawit itu mindsetnya ternyata sawit ini rakus hara. Betul, rakus hara. Nah, maka nanti akan kita sampaikan teknik katakanlah penyampaian yang insya Allah tidak akan lagi mengundang polemik ya. Nanti di akhir ya. Kemudian di sini ada juga aplikasi pemupukan kimia sintetis yang tanpa aturan. Kemudian perawatan tidak sesuai SOP. Sebetulnya perawatan itu apa saja? Itu tadi ya, paling tidak pengendalian gulma kita hindari apa yang disebut dengan penggunaan herbisida. Karena herbisida ini baik yang sistemik maupun kontak, ya perlu disampaikan morfologi dari para perakaran sawit itu kan akar sawit itu adalah berakar serabut, beda dengan tanaman perennial crop yang berakar tunggal yang memang ada satu akar itu menghujam ke
bawah. Nah, ini kalau di sawit ini berputar-putar aja di sekitar situ ya, karena memang seperti akar serabut. Nah, sisanya menjalar di sekitar permukaan, ada yang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, yaitu sekitar piringan. Makanya kenapa pemupukan kimia sintetis itu ditebar di sekitar piringan? Nah, itu dimanfaatkan oleh meristem perakaran yang ada di permukaan. Nah, ketika diaplikasikan herbisida, sudah dipastikan ujung meristem perakaran yang ada di permukaan ini sudah dipastikan dia akan terkena, dan akhirnya kalau sudah terjadi sistemik, maka di situ tanaman akan bermasalah. Maka di sini diperlukanlah solusi kecerdasan dalam mengendalikan hama dan penyakit itu seperti apa, atau di dalam mengendalikan gulma itu seperti apa, ya, pengendalian gulma. Makanya di beberapa daerah sudah ada yang terintegritas antara perkebunan sawit dengan sapi, ya. Jadi namanya gulmanya terkendali, sapinya pun bisa beranak tanpa ada biaya operasional pemberian pakan. Nah, banyak ya strategi-strategi itu yang harus kita tempuh. Karena memang ini materinya khusus di dalam pemupukan, maka itu tidak kita terlalu detailkan. Tapi paling tidak dampak negatif dari penggunaan herbisida sistemik, ya, itu berbahaya untuk di perakaran, ya, untuk sekitar perakaran. Ya, kemudian umur tanaman. Nah, ini umur tanaman perlu saya sampaikan, ya. Jadi sawit ini umur 4, ada yang sudah menghasilkan, ya, tanaman menghasilkan 4 sampai katakanlah puncaknya di 12 sampai 15 tahun. Ya. Kemudian masa replanting itu ada yang sampai 25, ada yang sampai 30, tergantung perawatan. Cuman puncaknya itu 12 sampai 15. Nah, itu adalah kalau kita merawat dari awal betul-betul sesuai dengan SOP-nya, nutrisinya dicukupi lengkap, ya. Nah, itu bisa meningkatkan puncaknya di 12 sampai 15 tahun. Nah, bahkan sekarang karena memang perawatan ala kadarnya, pupuk kimia sintetis yang diaplikasikan malah menyebabkan banyak masalah, ya. Banyak masalah karena apa? Mikroorganisme sudah dipastikan terancam punah karena memang racun kimia sintetis yang ada pada urea itu adalah berupa senyawa amoniak. Nitrogennya 46%, ada biorate, ada moisture, dan sisanya adalah amoniak, H3, yang memang betul-betul racun kimia yang berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia, yang menyebabkan penyakit degeneratif, menurunnya fungsi organ tubuh manusia, baik itu komunitas tanaman pangan, palawija, dan hortikultura, dan termasuk perkebunan. Nah, maka di sini kita harus punya solusi betul-betul yang memang betul-betul cerdas dan ramah lingkungan, yang diutamakan itu, ya. Nah, ini umur tanaman ini tergantung. Ada yang baru 15 tahun harus replanting karena tidak dirawat dari awal. Nah, itu pun ada. Cuman ada juga yang nyampe 30 tahun replanting karena memang pemilik perkebunan tersebut bisa memang memeliharanya. Ya, cuman puncaknya di tadi 12 sampai 15, ya. Katakanlah rentang itu rentang umur itulah puncak-puncaknya, ya, sudah optimalnya. Dari 4 atau sampai 10 tahun, makanya dosisnya pun berbeda dalam pengaplikasian PSR. Kemudian imunitas tanaman imunitas tanaman menurun itu berhubungan dengan tadi, ya, dari SOP perawatan. Kenapa bisa terjadi menurun? Karena tadi serangan organisme pengganggu tanaman. Baik itu penyakit yang disebarkan oleh jamur ganoderma, serangan kumbang tanduk hitam, ya, yang menyebabkan sawit ini banyak yang merana, ya. Kemudian kondisi pH dan lain-lain itu menyebabkan imunitas tanaman menurun. Makanya di sini kita harus betul-betul menguasai materi tentang sawit ini. Paling tidak penyebab menurunnya produktivitas ini, Bapak dan Ibu semua yang mengikuti Zoom meeting kesempatan malam ini, inilah gambaran kenapa menurunnya produktivitas kelapa sawit, tanaman buah segar, kelapa sawit di Indonesia, ya ini 6 parameter. Ya, ini gambarannya. Kemudian di dalam aplikasi pupuk kimia sintetis, ya terkadang mohon maaf, ya, kalau saya memegang, ya, konsep apa yang disebut dengan diceritakan oleh Rasulullah bahwa untuk memenangkan sebuah perdebatan kita harus meninggalkan perdebatan itu. Ya, karena perdebatan itu menangnya pun bukan menang mutlak. Yang kalah sakit hati, menangnya pun menang sementara. Maka prinsip ini saya hampir sama dengan Parade. Jadi kalau ada yang mengajak debat, ya, mengenai produk PSR,
itu sudah kita sudah menyimpulkan. Seperti kemarin ada link Zoom meeting ini mungkin dibagikan oleh mitra ya. Kemudian ada beberapa calon mitra yang ikut komentar macam-macam. Jadi apa yang saya sampaikan ini 70% salah. Tidak sesuai. Perkenalkan saya adalah orang agronomi dan ahli riset di kelapa sawit. Logikanya kalau betul ahli riset itu harus bisa membuat produk secara produksi pertanian yang lebih canggih dibanding PSR. Yang lebih canggih daripada PSR. Itu logikanya, bukan merongrong produk lain. Itu logikanya ya. Maka di situ perlu saya sampaikan produk PSR ini ya itu bukan untuk diperdebatkan dan bukan untuk dikaji secara ilmiah lagi. Makanya terjadi perdebatan apapun, kunci kita adalah silahkan Bapak coba saja dulu. Wajar Bapak tidak percaya terhadap produk ini, karena ini adalah ada teknologi yang memang betul-betul yang bisa merasakan dan menikmati teknologi adalah hanya tanaman. Sudah titik, arahkan ke sana saja. Ya daripada kita adanya debat kusir. Debat kusir itu ya mencari pepesan kosong, ngapain gitu kan. Nah, maka di sini ini kuncinya harus dipegang juga, dampak positif dan negatif aplikasi pupuk kimia sintetis di perkebunan sawit. Ya. Pertama, sisi positif. Ya, menyuburkan tanaman secara instan, mempercepat pertumbuhan tanaman, efektivitas hasil cukup tinggi tapi sementara. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi setelah bergulirnya revolusi hijau tahun 70-an di Indonesia, ya, karena memang Indonesia ini terlibat Perang Dunia Kedua yang menyebabkan tadi ya yang sering saya sampaikan ini, jadi sudah tidak ada yang konsen lagi terhadap ketersediaan pangan aktual untuk negara yang sudah terlibat peperangan termasuk di Indonesia. Maka globalis ya dari Rockefeller, perusahaan besar swasta besar yang yang berpengaruh terhadap program revolusi hijau ini sudah tidak ada pilihan lagi. Ya, maka setiap negara yang sudah terlibat peperangan mengambillah konsep revolusi hijau tersebut, yaitu salah satunya yaitu yang disimpulkan adanya di Panca Usaha Tani zamannya Pak Harto dulu ya. Jadi mulai dari benih dan bibit unggul, kemudian pengolahan lahan ideal, irigasi, pembasmian hama dan penyakit tanaman, bahasanya mesti pembasmian ya. Kemudian penggunaan pupuk kimia anorganik ya. Dan macam-macam. Pokoknya ada 5 ya, ada 5. Nah, itu penjabaran dari revolusi hijau. Nah, sampai sekarang bahwa mindset di pertanian Indonesia ini aplikasi pupuk kimia itu dianggap efektif ya, karena dengan cara cepat itu sangat luar biasa hasilnya. Ya, jadi kalau padi kuning karena kekurangan nitrogen. Nah, kita tabur urea itu sudah dipastikan 2-3 hari itu langsung hijau. Bahkan 1 hari berikutnya sudah kelihatan hijau mulai diserap. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, jadi cerita beberapa petani yang hidup di tahun 70-an. Jadi ketika itu NPK yang digunakan itu untuk 1 hektar komoditas padi itu tidak banyak. Ya, itu maksimal 70 kilo sudah banyak. Nah, tapi sekarang kalau tidak 7 kintal, 700 kilo, itu padi itu tidak akan respon sama sekali terhadap pemupukan. Nah, artinya inilah sebuah dilema ya. Pupuk kimia sintetis tersebut efektif di dalam pengaplikasian karena memang para petani ini dididik dengan konsep revolusi hijau tersebut. Bagaimana caranya kita sebagai para petani memberikan makanan yang terbaik untuk tanaman, tapi tanahnya dilewat. Seperti gambar yang paling atas ini tanahnya dilewat. Jadi kita yang penting memberikan makanan saja buat tanaman. Nah, makalah di sini kalau bahasanya Pak Raden, pupuk kimia sintetis tersebut ya diperlukan oleh tanaman, tapi ditolak oleh tanah. Nah, ini faktanya. Nah, faktanya maka di sini sisi positif menyuburkan tanaman secara instan, mempercepat pertumbuhan tanaman, efektivitas hasil cukup tinggi, tapi sementara inilah yang masih dipakai oleh para petani konvensional, termasuk pekebun yang ada di Indonesia ini. Nah, makanya di sini kita pun berhak menyampaikan dampak negatif dari penggunaan kimia sintetis ini. Ya, nah ini momentumnya ketika pupuk kimia sintetis harganya tinggi, sudah harganya tinggi, barangnya tidak ada. Ya, salah satunya kalau saya pelajari ya berita, jadi Rusia pun ini adalah salah satu ekspor terbesar pupuk kimia sintetis, salah satunya ke Indonesia. Nah, ini terlibat peperangan berpengaruh dengan ketersediaan pupuk tersebut ya. Makanya di sini
eh, sisi negatifnya perlu kita bahas. Nah, ternyata aplikasi pupuk kimia sintetis terus-menerus itu tekstur fisiknya, kimianya, dan biologi tanah mengalami kerusakan. Maka untuk program Sustainable Agricultural Development, pemenuhan penanaman berkelanjutan di Indonesia ini sudah tidak bisa mungkin lagi kita menggunakan ini semua. Nah, jadi negara-negara maju itu penggunaan ini sudah dikurangi, bahkan sudah diganti ya. Yang karena memang tadi tahun 70 ini berpikir ternyata dampak mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Nah, kemudian musnahnya mikroorganisme di dalam tanah sudah dipastikan. Ya, karena memang organisme di dalam tanah ini ikut mati. Karena apa? Karena racun amoniak yang ada pada urea. Ya. Kemudian pencemaran air. Kemudian jika dipakai terus-menerus produktivitas sawit semakin menurun. Karena apa? Nah, ini teorinya perlu saya sampaikan ya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan ini, insya Allah berdasarkan kajian-kajian ilmiah, ya. Ketika saya kuliah, ketika saya jadi petani, saya baca referensi yang bersifat bisa pertanggungjawaban secara akademis, ya. Jadi jika dipakai terus-menerus, pupuk kimia sintetis tersebut, itu produktivitas sawit akan semakin menurun. Kenapa? Nah, inilah yang tidak ada di pikiran para yang katakanlah jago di bidang ahli sawit. Contohnya tadi, aplikasi pemupukan kimia sintetis ini, mereka tahunya diserap 100% oleh tanaman. Nah, sekarang kita kaji saja. Adanya buah ngetrek, adanya tanaman kok dipupuk tapi responnya lambat, berarti hubungannya dengan proses mineralisasi. Proses mineralisasi itu adalah proses ketika kita menaburkan suatu unsur. Nah, unsur itu pasti sudah berupa senyawa yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, ya. Nah, senyawa itu misalkan gini ya, unsur nitrogen. Nah, itu ada nitrogen sintetis, seperti tadi ada amoniak sintetis ya, NH3 misalkan. Nitrogen pun ada dua, ada nitrogen organik. Dari mana? Dari NO3, dari senyawa nitrat NO3. Nah, itu nitrogen untuk organik. Nah, ini nitrogen seperti ini, ketika ditabur, berapa persen yang menguap kira-kira? Kemudian, berapa persen yang menjadi residu dan berapa yang diserap oleh tanaman. Bahkan dari materi-materi tentang proses mineralisasi ini ya, proses mineralisasi di setiap daerah di Indonesia ini berbeda-beda. Jadi mineralisasi ini berhubungan dengan penyerapan nutrisi tersebut. Nah, itu idealnya 3 kali 24 jam itu harusnya diserap oleh tanaman. Dengan catatan intensitas cahaya dan intensitas air, itu yang kajian-kajian dari tim base farming ya. Nah, tapi ini berbeda. 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, sampai berbulan-bulan kok tidak direspon. Nah, berarti ada apa? Nah, ternyata aplikasi pupuk kimia sintetis inilah yang menyebabkan produktivitas menurun. Karena apa? Karena tadi terjadi kejenuhan di tanah. Kalau sudah terjadi kejenuhan di tanah, kebetulan di situ ada logam berat yang mengikat unsur fosfor seperti aluminium, Fe, dan lain-lain, maka disitulah nutrisi yang diberikan hanya berupa nutrisi yang memang tidak bisa dimanfaatkan oleh sistem perakaran. Nah, ketika itulah pH akan menjadi rendah. Ketika pH idealnya atau toleransi di 5,5 kemudian rendah, maka disitulah sawit tidak akan optimal dalam pertumbuhan. Jadi jangankan berpikir untuk produktivitas, ya, meningkatkan produktivitas, untuk maintenance kehidupannya saja, untuk mempertahankan kehidupannya saja, banyak sawit-sawit yang rusak karena aplikasi tersebut. Nah, itu saya amati juga grafik dari penggunaan pupuk kimia sintetis itu ketika awal replanting itu naik, betul. Cuma nanti ada titik di mana itu akan ada titik yang memang betul-betul tidak terjadi kejenuhan. Nah, maka disinilah pemahaman ini kuncinya. Inilah salah satu kita memberikan pencerahan kepada siapa saja, terutama yang fanatik terhadap penggunaan kimia sintetis ini. Ya. Kemudian penyebab gangguan kesehatan ini, penggunaan pupuk kimia sintetis menyebabkan tadi ya gangguan kesehatan berupa apa? Berupa degeneratif, menurunnya fungsi organ tubuh manusia. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan ini dan tidak secara bijak diaplikasikan, sudah dipastikan program pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia itu sudah dipastikan. Bahkan nanti ke depan itu tadi banyak masalah. Tanaman kalau di sawit banyak yang ngetrek, di tanaman pangan palawija dan horti banyak yang gagal panen. Karena apa? Karena tadi
kondisi tingkat imunitas tanaman semakin menurun, sedangkan hama dan penyakit semakin resisten. Nah, inilah dampaknya ke depannya. Makanya dalam konsep Sustainable Agriculture Development adalah konsep LEISA. Kalau siapa saja, perusahaan mana saja yang ingin mengedepankan konsep Sustainable Agriculture, pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini, maka konsep LEISA itulah yang harus dipegang, yaitu menekan input pengeluaran, LEISA, Low External Input. Menekan input pengeluaran berupa pembelian pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik. Itu kunci utamanya. Insya Allah di sini PTBS tetap konsisten, ya, baik di tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan, kehutanan, semua akan kita arahkan ke pertanian sehat dan ramah lingkungan semua. Ya, ini gambarannya. Nah, kemudian berbicara tentang PSR. Sebetulnya kalau perlu saya sampaikan, materi PSR ini tidak ribet. Bahkan kalau Pak Raden ngisi di mana-mana saja tanpa membawa slide. Ya. Nah, kalau saya beda, karena saya harus memberikan dasar, ya, seperti apa teorinya. Nah, ketika kita berbicara kemarin fotosintesa, di situ ada fotosintesa bakteria yang bisa memanfaatkan panjang gelombang tertentu, ya, kemudian bisa menangkap panjang gelombang tersebut, dan sehingga tanaman yang diaplikasikan fotosintesa itu akan dipacu 3-5 kali lebih cepat proses fotosintesisnya karena ada bakteri fotosintesa tersebut. Nah, seperti itu ya gambarannya. Nah, ini pun saya kembangkan terus, ya, tentang PSR ini. Karena ada beberapa, meskipun data ini katakanlah nomor sekian, tapi materi rasionalitas inilah yang harus kita kedepankan. Nah, seperti ada yang utama, ya. Bagaimana mungkin satu saset ini bisa mengcover kebutuhan nutrisi selama 3 bulan ke depan untuk kelapa sawit. Sedangkan sawit itu rakus hara. Untuk membentuk tandan buah segar yang besar, itu membutuhkan NPK 8-12 kilo per pohon per tahun. Sedangkan ini cuma 1 on saja. Ini Bapak dan Ibu harus menguasai materi ini. Ini cuma 1 on saja. Nah, makanya kita harus memiliki landasan keilmuan. Berhak kita menyampaikan. Bapak dan Ibu pemilik pekebun sawit perlu sampaikan. Di dalam PSR ini sudah cukup lengkap. Kalau dilihat dari kandungan, di sini mengandung NPK ada. Kemudian ada C organiknya ada, disebut komor organik itu ya. Kemudian CEC untuk kapasitas tukar kation ada. Ada sitokinin, oksin, giberalin ada. Kemudian yang paling utama ada teknologi mikroba. Teknologi mikroba inilah yang bisa memanfaatkan residu kimia sintetis yang tadi, yang tidak bisa diserap lagi oleh tanaman, maka akan menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman dengan adanya teknologi yang ada pada PSR ini. Maka perlu saya sampaikan, berbicara masalah teknologi, berarti berbicara masalah untuk meningkatkan kemudahan atau untuk mempermudah kinerja tanaman maupun untuk manusia, ya. Itulah fungsi teknologi. Nah, sekarang teknologi itu seperti apa? Yang namanya bakteri yang ada pada PSR ini. Kadang saya kalau ngobrol dengan Pak Raden ini kalau dari kandungan dengan fotosintesa sama-sama lengkapnya katanya gitu kan. Nah, artinya inilah satu materi, ya, di dalam produk PSR ini yang memang hanya tanaman yang bisa menikmati itu semua. Jadi cuma 1 on bisa mengcover kebutuhan nutrisi selama 100 hari ke depan. Ini bagaimana teorinya, kan gitu kan pertanyaannya. Nah, tadi materi sudah saya sampaikan dampak positif dan negatifnya. Residu kimia sintetis itulah salah satunya yang bisa dimanfaatkan oleh teknologi mikroba yang ada pada PSR inilah sehingga menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Meskipun kandungan P dan K-nya 7 dan 8, kandungan N-nya malah kecil, tapi kenapa bisa menghijaukan? Daun yang tadinya menguning tiba-tiba menjadi hijau mengkilap. Ini ada apa? Padahal nitrogennya cuma kecil. Ya, nah inilah sebuah teknologi. Sering saya membawakan analogi. Yang namanya teknologi. Contoh adalah di pesawat. Pesawat ini selama ini dianggap alat transportasi yang memang betul-betul di situ ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu, biaya, kemudian untuk mengadakan perjalanan, ya, domestik dari tempat A dan ke tempat B antar provinsi katakanlah, itu membutuhkan waktu di bawah 2 jam sudah nyampe ke suatu tempat. Dan di situ ada teknologi. Nah, di situ banyak yang memanfaatkan teknologi tersebut dengan hitungan
kita katakanlah booking tiket, kemudian kemudian tahapan-tahapan itu, kemudian check in dan lain-lain, kemudian terbang, tiba-tiba besok sudah ada di suatu tempat. Itulah banyak para penumpang di Indonesia ini memanfaatkan teknologi tersebut karena dianggap efektif dan efisien di dalam waktu. Nah, ketika kita memanfaatkan teknologi tersebut, apakah kita harus bertanya-tanya kepada pilot, kepada pramugari, ini bagaimana caranya kok bisa terbang? Yang ada kita menikmati saja dalam perjalanan, ada yang tidur, ada yang mendengar musik, ada yang melihat pemandangan. Itulah teknologi. Makanya di PSR ini kenapa bisa mengcover kebutuhan nutrisi selama 100 hari ke depan? Karena dalamnya ada teknologi yang tidak bisa kita rasakan sebagai manusia. Makanya tagline biarkan tanaman bicara itulah yang menguatkan siapa saja yang mau mengadakan perdebatan, arahkan ke diuji coba saja dulu. Pahitnya 100 hari atau 3 bulan ke depan tidak ada reaksi, Bapak tidak usah kenal saya lagi. Nanti syaratnya kayaknya sudah itu. Nah, itu rata-rata insya Allah akan direspon oleh tanaman. Pak, bagaimana kalau nutrisi atau residu yang ada di tanah tersebut sudah habis, dia dimanfaatkan? Justru itu target kita. Karena di PSR ini sudah cukup lengkap mikrobanya, bakterinya. Nah, cuman kita tidak mungkin kita ceritakan secara detail di sini. Karena itu ada hak kekayaan intelektual setiap produsen yang tidak. Coba lihat saja Bapak dan Ibu. Banyak para ahli sawit terjebak dengan bahasa-bahasa pilosolis, pupuk, majemuk, makro, dan mikro. Ketika dibalik, unsur mikro saja. Bagaimana mungkin ini unsur mikro untuk memenuhi kebutuhan? NPK-nya tidak ada. Jadi terjebak hanya berupa tulisan mikro saja yang ditampilkan. Ya logikanya, ini barang tidak mungkin dianggap bagus kalau tidak ada repeat order. Sedangkan repeat order hari demi hari terus-terusan. Bahkan perlu saya sampaikan, dulu inden saja 20.000 product value dibutuhkan per hari. Itu banyak yang inden. Nah, sekarang kemampuan produsen terus akan meningkatkan 100.000 product value atau 100 ton per hari. Nah, sekarang informasi terbaru itu sudah di atas 100.000 per hari. Terus ditambah pabriknya ini. 100.000 product value, ya box kecil itu satu biji ya, product value. Ini ada 100.000, 100 ton per hari. Nah, kalau dibagi 120 populasi per hektar itu baru 833 saja hektar, 8.333 saja per hektar per hari. Nah, sedangkan target maaf Pak, suaranya terganggu Pak. Ya. Tapi jelas ya, masuk ya? Udah. Ya, siap. Ya. Nah, inilah sebuah teknologi yang ada pada PSR yang memang yang bisa menikmati adalah hanya tanaman saja. Nah, kemudian tadi saya ceritakan banyak yang ini unsur mikro saja yang ditampilkan. Sedangkan NPK-nya mana? Bakteri pun kita tidak ceritakan. Makanya disinilah kita paling tidak punya gambaran dalam penyampaian seperti apa. Nah, nanti akan saya sampaikan teknik closingnya. Ini udah masuk jam 9. Ya, ini Bapak dan Ibu sudah baca semua lah keunggulannya. Jadi kalau menyampaikan tentang keunggulan, jangan ditulis jangan disampaikan kelebihan PSR ini jangan bukan kelebihan tapi keunggulan. Ya, keunggulan ada kan tadi ya. Nah, itu di buku pun sudah kita ganti bukan kelebihan tapi keunggulan karena sesuatu berlebih kurang baik. Ya, ini video-video ini insya Allah nanti sudah masuk ke channel YouTube saya ini berdasarkan mitra ya, testimoni mitra. Nah, ini intinya. Ya, ini nanti akan saya bahas. Nah, ini intinya. Jadi teknik prospek filosofilis kita arahkan dulu tadi ke perkebunan rakyat dulu. Jadi kita jangan banyak cerita dulu ke perkebunan besar swasta dan perkebunan negara. Ini katakanlah kita menghadapi beberapa perusahaan yang betul-betul memang sedang membutuhkan pupuk, tapi ketika kita sampaikan betul-betul rasional masuk akal. Nah, jika kita mitra PT BES yang bukan tinggal di daerah sawit, ya kita wajib langkah pertama ini kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah kita harus menginventaris, ya, kepemilikan perkebunan sawit ya di setiap daerah. Jadi perkebunan sawit ini tersebar di 26 provinsi ya. Meskipun nomor satunya ada di Jambi ya. Kemudian Sumatera Utara dan Kalimantan Barat yang terluas itu ya, tiga provinsi tersebut. Nah, kemudian yang pertama adalah bangun aset melalui inventaris kepemilikan perkebunan kelapa sawit.
Jadi link ini sangat dibutuhkan ya untuk memprospek produk PSR ini. Jadi katakanlah kita yang ada di Bandung, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ingin memprospek produk ini, PSR ini ya, kepada para pemilik sawit di daerah. Nah, kita bisa bekerja sama dengan para leader kita. Siapa yang bisa dihubungi? Ya, misalkan yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, atau di Sumatera, di Jambi, di mana-mana saja ya. Nah, itu kita minta referensi. Karena di situ nanti akan kita gali siapa pemilik sawit ya yang betul-betul momentumnya sekarang sedang kesulitan mendapatkan pupuk kimia sintetis. Ya, itu adalah bangun aset melalui inventaris kepemilikan kelapa sawit. Beda kita nongkrong di bawah perkebunan sawit, ini siapa pemiliknya? Sampai kapan nggak bakal ketemu. Nah, makanya inilah pentingnya sebuah informasi untuk mengumpulkan atau menginventaris kepemilikan perkebunan kelapa sawit. Itu nomor satu. Yang kedua, yang paling utama, setelah ketemu, kita adakan pendekatan secara persuasif. Dan kita jangan menggurui, kita ngobrol biasa saja. Pak, biasanya Bapak menggunakan pupuk kimia sintetis, itu dalam 1 hektar habis berapa? Ya, kemudian hasilnya seperti apa? Nanti akan cerita. Nah, ini hitung-hitungan ini, makanya para mitra harus punya minimal buku ini. Buku Farming Guidebook ini insya Allah buku pencerahan semua ini. Meskipun simpel ini ya. Nah, ini saya dengan tim ketika menghitung kebutuhan pupuk yang sering dipakai oleh para pekebun sawit, di situ ada NPK, ini masih 10.000 NPK-nya. Kemudian ada kisrit. Nah, kisrit ini adalah magnesium sulfat, MgSO4. Nah, ini magnesiumnya inilah yang dimanfaatkan oleh kelapa sawit ya sebagai pengganti dolomit untuk menaikkan nilai pH juga ya. Kemudian boret, unsur boron, hara mikroesensial yang dibutuhkan untuk kualitas tanaman buah segar juga ya. Ini dihitung-hitung kebutuhan ini semua, ini masih 10.000 ya harga NPK-nya ya. NPK 1616. Ini saya hitung itu 13.345.000 per hektar per tahun. Yang populasinya 140 pohon. Nah, kemarin tim Best Farming mengadakan interview juga dengan para pekebun juragan yang memiliki kebun sawit cukup luas di daerah Palangkaraya. Beliau menyampaikan tanpa menyebut pupuknya, saya habis 97.000 per pohon. Jadi 97.000 kalau dikali 140, populasinya anggap 140 saja ya. Itu sudah 13.580. Tidak jauh beda dengan sini. Hitungannya ya. Nah, kemudian saya ada kesempatan mengisi seminar di depan para juragan sawit di daerah Sintang. Itu lebih seru lagi, minimal mereka itu 20 hektar minimal. Selebihnya itu ratusan hektar yang dimiliki. Dan alhamdulillah saya tuntaskan apa yang saya sampaikan ini dan tidak mengundang polemik lagi. Karena siapapun yang bertanya, ujung-ujungnya kapan Bapak mau coba produk ini? Nanti ada ya tekniknya. Ini pertama, yang poin nomor 2 tadi, kita harus punya hitungan ini. Nah, bahkan saya menyampaikan ini di tingkat para juragan sawit yang ada di Sintang, Kalimantan Barat ya. Sedikit lagi udah mau ke Kalimantan Tengah ya. Nah, ini ketika saya menyampaikan 13.345.000 atau 13.580 yang dari pengakuan dari Palangkaraya tadi. Wah, itu sedikit, Pak. Saya habis 17, bahkan ada yang 20. Berarti gila ini pengadaan pupuk ini sangat luar biasa. Biayanya katakanlah nyampe 17 juta. Nah, 17 juta ini saya dapat referensi dari ketua Aspektir. Beliau sudah mitra. Suaranya nggak jelas, Pak Wawan. Gimana? Yang lain, saya masih kedengaran nggak? Normal nggak? Suaranya jelas. saya pakai headset. Nah, ini ada yang normal, ada yang nggak jelas. Normal, Pak. Normal ya, saya lanjut dulu ya. Lampung bagus. Ya, siap. Lanjut, Jambi lanjut. Ya, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini data ini Semuanya penting. di mute aja Pak, di mute semua biar Ya. dengar yang lain suara Pak Wawan aja. Ya. Nah, ini data ini penting untuk kita mempromosikan produk PSR sebagai pembanding. Nah, apalagi sekarang di PT BES ada belanja paket mulai dari 20 juta itu bisa mendapatkan 200 produk value atau 100 juta bisa mendapatkan 500 produk value. Dengar suara. Ya. Tunggu bentar. Jelas. Ya, jelas ya.
Jelas, Pak. Ya. Nah, artinya ini saya Macet-macet, hitung. Pak. Macet-macet. Kok beda-beda ya? Jelas. Lanjut dulu aja ya. Jelas. Ya. Itu tergantung Jelas, daerah jelas. masing-masing sinyalnya itu, Ya, Pak. biasanya Biarkan sinyal, aja, ya. Pak. Ya, saya maklumi yang di kebun sawit rumahnya pasti agak. Nah, tapi inilah keilmuan ya. Ya, saya lanjut dulu. Jelas. Ya. Lanjut. Nah, kemudian saya hitung kebutuhan PSR dengan menggunakan dari tadi ya 13.345.000 dengan pengadaan NPK 1616, kemudian ini masih dianggap 10.000 nih. Sekarang sudah di angka 20.000 per kilonya ya. Nah, kemudian ada lagi penggunaan kisrit, magnesium sulfat dan borit. Nah, total 13.345.000. Nah, kemarin yang dari pengusaha Palangkaraya menyampaikan 97.000 per pohon. Berarti kalau dikali 140 itu sudah dipastikan 13.580. Ya. Nah, ketika saya menyampaikan, oh Pak, saya habis 17 juta, Pak. Tim saya atau petani saya di 17 juta rata-rata. Oke, itu sebagai referensi. Anggap kita ambil terkecilnya 13 juta saja. Dengan menggunakan PSR saja, kita pakai 4 kali aplikasi per tahun. 4 saset dikali 140 dibutuhkan 560 saset. Ya, keterangannya jumlah kebutuhan pupuk PSR ini 560 saset per hektar per tahun itu dibagi 10 saset dulu untuk mendapatkan boxnya. Berarti dibutuhkan 56 box saja. 56 product value ya. Betul ya? 56 box kali 125.000 ini harga repeat order, bukan paket. Sekarang ada paket yang jatuhnya satu saset itu 10 ribuan. Ya, jadi kalau kita belanja 20.000 dapat poin, 20 juta dapat poin 10. Belanja 100 juta dapat poin 50. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi, ada efisiensi biaya. Kalau ini harga repeat order biasa saja, ada efisiensi biaya 6.545.000 per tahun per hektar. Nah, ini dijadikan sebagai pembanding. Karena memang yang menjadi daya tarik selain dari efektivitas produk kita adanya peningkatan hasil, juga di sini ada efisiensi biayanya. Ya, itu harus jadi pegangan. Nah, maka ini salah satu gambaran. Bolehlah kita ambil 13 juta saja dulu ya. Faktanya, menurut Ketua Aspektir yang ada di Jambi, beliau udah mitra, di sini nyampe Pak 17 juta katanya. Berarti lebih gila lagi tuh biaya per hektar itu. Inilah salah satu solusi kita mempromosikan produk PSR ini. Di sini sudah jelas petani sudah diuntungkan di awal. Adapun harga masih fluktuatif, nah informasi terbaru terakhir ya, Menteri Marves yang biasanya menangani segala urusan, beliau akan memanggil produsen minyak goreng seluruh Indonesia di Bali informasinya. Izin Pak Wawan coba dimulai. Ya, ini masih, cuman kan tadi biasanya baru gabung. Ya, udah ya. Ya. Kemudian pembandingnya 6.545.000. Nah, ini kenapa keran ekspor sudah dibuka? Karena harga pangsa pasarnya minyak CPO dan turunannya ini adanya di global ya, tingkat global seperti Brazil, Kanada, India yang konsumsi terbesar dan Cina ya. Itu pangsa pasarnya dan harganya masih stabil. Bahkan Malaysia sudah menikmati keuntungan di dalam budidaya sawit ini ya, mulai dari harga TBS dan lain-lain. Itu kalau dirupiahkan sudah tembus masih standby di 4 ribuan. Harga tanam buah segar di tingkat para petani. Itu saya baca referensi terakhir. Nah, sekarang kenapa di Indonesia kok keran ekspor sudah dibuka tapi masih terjadi seperti ini? Nah, ternyata ada yang bermasalah di produsen minyak goreng. Jadi tidak diproduksi. Dengan tidak diproduksinya tanam buah segar menjadi CPO dan turunannya, maka di situ raw material berupa tanam buah segar itu melimpah ruah dan akhirnya harganya anjlok. Ya, informasi terbaru di Bengkulu ada yang sampai 800, 1.100, 1.300. Nah, ini meskipun itu bukan urusan kita, tapi kita harus tahu. Ya, berapapun harga tanam buah segar tingkat petani, tetap kalau kita berikan hitung-hitungan ini, insya Allah akan memilih produk ini, apalagi di situ ada efektif dan efisiensi biaya. Ya. Nah, ini intinya. Kemudian poin nomor 2 tadi, hitung perbandingan efisiensi pupuk kimia sintetis dan PSR. Nah, tadi perbandingannya tadi. Kemudian arahkan untuk membuka dempot. Jadi
sesengit apapun perdebatan, ujung-ujungnya Bapak kapan mau mulai menggunakan produk ini? Di tengah susahnya, sulitnya harga pupuk kimia, di tengah tingginya harga pupuk kimia sintetis dan susah untuk mendapatkan. Bapak kapan untuk membuka demplot? Ini bagaimana nih tekniknya, gratis atau gimana? Oh Pak, sayang ini produk bagus kalau dibuat gratis saya. Tanya, Bapak punya lahan berapa? Luasan berapa? Oh saya punya lahan puluhan sampai ratusan hektar. Kalaupun ini berhasil, saya siap merekomendasikan teman-teman saya. Bapak paling tidak arahkan saya dapat ambil 3 paket Pak. Karena mohon maaf ya, di daerah Sintang itu para mitra yang closing juragan sawit di atas 20 hektar, mohon maaf ya. Jadi ambil basic itu dianggap kaum duafa. Artinya kok punya kemampuan untuk untuk mengadakan demplot, tapi di sini kok ya itulah pilihan tidak apa-apa. Bahkan ending-endingnya, oh kalau 3 paket di 6.100.000 misalkan, oh saya nggak mau, saya khawatir ini. Gimana kalau saya ambil 5 saset? Ada itu. Tapi dari 5 saset itulah ujung-ujungnya closing berikutnya, 100 hari berikutnya yang belanja sampai bertruk-truk. Nah kayak kemarin 20 saset atau 2 box diaplikasi ke 20 pohon. Ditunggu sampai 90-100 hari, baru closingnya 360 juta, 1 truk diangkut langsung ke daerah Kalimantan Barat. Itu faktanya ya. Jadi jangan diarahkan dulu, Pak uji coba aja beberapa pohon Pak, jangan. Jadi kita arahkan, Bapak paling tidak ambil 3 paket, ya. Nah, ambil 3 paket, kemudian nanti bisa diaplikasikan, baik untuk 1 hektar, kalau 120 pohon ya per hektarnya. Jadi 1 paketnya, itu tadi ya, di 120 pohon ya per hektar. Nah, makanya di sini, yang paling utama, arahkan, apapun terjadi perdebatan apapun, arahkan ke demplot, supaya mereka paham. Bapak dan Ibu semua, yang pemilik kebun sawit, boleh tidak percaya terhadap produk ini. Saya pun sama tidak percaya. Tapi setelah saya kaji, saya adakan observasi dengan tim, boleh edifikasi, baik tim base farming, mitra-mitra yang sudah berhasil, edifikasi saja. Nah, kemudian kuatkan juga, sebelum ke dokumentasi ya, kita arahkan supaya mengadakan demplot dulu. Tidak percaya, maka dari itulah supaya percaya Bapak harus coba. Nah, itulah untuk menepis apa yang disebut, bukan menepis, untuk menghentikan perdebatan. Ya, karena ini ada pengalaman saya nih. Saya diundang di suatu forum Zoom meeting. Di situ ada seorang dokter yang memang betul sudah join di mitra sebagai mitra PTBS, dokter kehutanan. Ya, tapi beliau kanca-kancanya ini itu orang riset peneliti semua. Ada yang 35 tahun di sawit, ada yang wah luar biasa itu. Saya memperkenalkan produk PSR itu seolah-olah produk ini tidak ada manfaatnya. Teorinya luar biasa, yang namanya dosen. Tapi saya pun tidak mau kalah. Karena ini forum memperkenalkan produk PSR, ujung-ujungnya tadi kuncinya, arahkan untuk membuka demplot. Oke, apa yang Bapak sampaikan saya apresiasi yang luar biasa. Bapak sudah senior di kelapa sawit. Tapi intinya, kapan Bapak mau demplot tentang produk PSR ini? Jawabannya apa? Saya tidak punya lahan katanya. Bukan masalah tidak punya lahan, Pak, mohon maaf. Ini produk. Inilah sebuah inovasi untuk perkebunan sawit yang ada di Indonesia yang sedang sulit mendapatkan pupuk kimia sintetis. Dan produk ini bukan untuk dikaji ulang lagi. Itu artinya kita sudah memberikan tutup poin terhadap para researchers yang tadi ya, yang memang belum tahu, belum mencoba, tapi sudah menyimpulkan macam-macam. Nah, kemudian bukan untuk diperdebatkan lagi, tapi untuk membela para petani kecil. Arahkan tuh seperti itu, dan ujung-ujungnya arahkan untuk Bagus sarana jeung ya. Ya, kemudian dokumentasi demplot before dan after-nya. Jadi jangan sampai, nah kemarin ada mitra komplain ke saya, Pak saya dikomplain oleh kebun sawit, pemilik sawit, 2 bulan kok nggak ada reaksi apa-apa. Nah inilah supaya kita punya dokumentasi tanaman bicara ini, kita kasih nomor boleh. Kemudian kasih video before-nya seperti apa sebelum aplikasi. Ya. Kemudian after-nya seperti apa. Jadi ketika tidak ada respon sama sekali itu kita sudah ada dokumentasi. Jadi biarkan tanaman bicara, ini loh. Tanaman berbicara seperti ini gitu kan. Karena gini ya, 3 bulan atau 100 hari itu dianggap paling cepat. Luar biasa dengan adanya teknologi PSR ini. Pupuk kimia sintetis yang lain kadang diaplikasikan.
tidak respon 4 bulan, 5 bulan, baru 8 bulan berikutnya. Nah, ini maka termasuk cepat. Nah, adapun respon terhadap tanaman aplikasi PSR ini rata-rata misalkan belum sesuai ekspektasi, berarti pH-nya belum ideal. Maka aplikasi PSR di bawah pH 5,5, kinerja PSR ini hanya mengidealkan pH tanah saja dulu. Nah, baru triwulan keduanya, ya, aplikasi 3 bulan keduanya, baru ada respon. Ada yang seperti itu. Ya, tapi kita tetap supaya objektif, kita harus siapkan dokumentasi, demplot, di produknya. Supaya kuat ya. Nah, kemudian yang kelima adalah evaluasi selama 100 hari ya setelah aplikasi pertama, itu rata-rata. Jadi jangan dilepas. Nah, tadi yang mitra yang komplain ke saya selama 2 bulan belum ada reaksi, ya belum. Tunggu sampai 90 sampai 100 hari. Nah, disitulah biasanya respon tanaman rata-rata ya, seperti yang saya sampaikan. Mohon maaf, ini yang masih suaranya di mic-nya terbuka. Tadi saya menampilkan video di awal, ada nggak? Nggak ada. Ya, saya lanjut aja dulu ya. Nah, tadi saya sudah menampilkan video di awal, cuman kebuka atau tidak saya tidak bisa ini ya, karena memang biasanya membuka slide langsung baru keluar. Nah, artinya 5 tahapan ini harus dikuasai oleh seluruh mitra, ya, dengan target adalah tadi perkebunan rakyat saja dulu. Biarkan yang perkebunan besar swasta, kemudian perkebunan negara, itu nanti nomor sekian, laksana air mengalir saja. Ya, intinya supaya kita fokus dulu ke para pekebun kecil yang memang membutuhkan solusi ya di dalam pengadaan pupuk ya dengan teknologi tepat guna ini. Maka inilah 5 tahapan yang harus dikuasai oleh seluruh mitra. Ya, pertama bangun aset melalui inventaris kepemilikan perkebunan kelapa sawit, kemudian hitung perbandingan yang tadi hitungannya ya ada ya di buku Farming Guidebook, kemudian arahkan untuk membuka demplot. Jadi apapun yang sudah terjadi perdebatan, bagaimana Pak supaya objektif kita pakai atau kita adakan demplot. Nah, itu arahkan saja kira gimana caranya. Nah, itu jurus terakhirnya nih terjadi perdebatan. Karena kalau tidak kita mencoba, seperti sekarang sudah muncul beberapa channel YouTube yang nyinyir terhadap produk PSR ya. Pertama, kita jangan percaya. Kenapa jangan percaya? Karena mereka pun belum pernah mencoba. Gitu. Tapi ya itulah tadi, yang namanya kompetitor, tidak suka terhadap produk ini, itu wajar-wajar saja. Nah, makanya Bapak dan Ibu semua, kumpulkan kalau ada mitra yang memberikan referensi baik video, kemudian dokumentasi pembelanjaan dan lain-lain. Tidak mungkin orang berbelanja sampai miliaran kalau produk ini tidak ada manfaatnya. Nah, maka itulah untuk memperkuat kita dalam memprospek para pekebun sawit. Dan yang paling utama, jangan pernah menceritakan tentang marketing plan produk ini. Jadi marketing plan-nya Bapak kalau join ini nanti dapat ini, jangan. Itu nomor sekian saja, ngikutin saja. Ya, karena apa? Karena mereka sudah punya semua rata-rata. Mobil sudah ada dan lain sudah ada. Cuman itu ngikutin saja dulu. Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu yang belum tahu ada paket 20 juta bisa dapat 200 product value ya. 100 apa 200 lupa lagi ya. Yang penting satunya itu satu sasetnya 10.000 jatuh, lebih murah, bukan 12.500. Nah, itu diarahkan saja. Kemudian belanja di 100 juta ya. Itu bisa mendapat produk 500 kalau nggak salah ya. Jadi jatuhnya itu jauh lebih murah. Ya, jadi 10.000 per sasetnya. Makanya di sini kita arahkan untuk sawit ini nanti berupa paket. Jadi kalau ada yang siap belanja 1 miliar, itu diatur dengan tim dan leadernya supaya bisa menebar manfaat untuk mitra yang lain. Ya. Baik Bapak dan Ibu semua, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai produk Pilaus Rollis ini ya. Intinya kita betul-betul harus menguasai produk ini, terutama dari kinerja ya. Dan di sini saya tidak menceritakan tentang marketing plan-nya produk ini ya, tapi yang pasti saya memberikan gambaran seperti apa efektivitasnya produk PSR ini untuk meningkatkan hasil produktivitas perkebunan sawit di setiap daerah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk berikutnya saya akan buka pertanyaan yang berhubungan dengan perkebunan sawit ya, terutama yang memang betul-betul sedang berkecimpung di sawit ya, supaya menjadikan pencerahan terhadap
mitra yang lain ya. Jadi kalaupun hanya bertanya baru mulai, mending nyimak saja dulu lah. Kita arahkan ke testimoni kalau bisa ya, supaya lebih apa namanya? Ya ini ada ini ya betul ya, 20 juta dapat 200 box, 100 juta dapat 1000 box. Terima kasih ya Pak Ustadz Jainal. Saya kadang jarang menyimak ya Pak, yang tahunya per saset jatuhnya di 10.000. Terima kasih Pak Ustadz Jainal ya. Nah ini Bapak dan Ibu semua, itulah yang bisa saya sampaikan ya mengenai kinerja daripada eco farming filosofilis ya, sama kamu brandnya eco farming. Intinya kita harus menguasai produk ini ya.